Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majelis yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap harta. Sesungguhnya kita tahu bahwasanya harta adalah suatu perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Terkadang harta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengantarkan seorang muslim dengan hartanya tersebut semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering terjadi sebaliknya, harta malah mengantarkan seorang manusia untuk semakin jauh dari Rabb-Nya, dari penciptanya. Oleh karenanya kita perlu mengetahui bagaimana sikap yang benar terhadap harta. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang penting yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya harta secara zatnya tidak dicela dan tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat, harta secara zatnya tidak dicela dan juga tidak dipuji. Akan tetapi pujian dan celaan kembali kepada pemilik harta. Bagaimana dia mensikapi harta tersebut? Adapun hartanya tidak dicela dan tidak dipuji secara zatnya. Karenanya kita dapati bagaimana para anbiya, para nabi, para rasul, di antara mereka ada yang kaya raya dan di antara mereka ada yang miskin. Seperti nabi-nabi yang kaya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, penguasa. Kemudian Nabi Daud alaihissalam. Ada juga nabi-nabi yang miskin, seperti Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesehariannya hidup dengan penuh pas-pasan atau kekurangan, hidup bersama istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Jikalau harta itu dipuji pada zatnya, tentunya Allah akan menjadikan para anbiya seluruhnya kaya. Dan jika harta itu tercela pada zatnya, maka Allah akan menjadi para anbiya, para nabi, para rasul seluruhnya miskin. Akan tapi kita dapati ternyata ada sebagian nabi yang kaya dan ada sebagian nabi yang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya harta tidak dicela pada zatnya dan juga tidak dipuji pada zatnya. Sebagaimana harta tidak dicela pada zatnya dan tidak dipuji pada zatnya, demikian juga kemiskinan. Ini jelas kita pahami dari mafhum mukhalafah, dari perkataan kita yang pertama. Kalau harta tidak dicela pada zatnya dan tidak dipuji pada zatnya, sebaliknya pula dengan kemiskinan. Jangan sampai ada yang menyangka bahwasanya kemiskinan dituntut dalam syariat sehingga dipuji orang yang miskin, atau sebaliknya bahwasanya kemiskinan dibenci oleh syariat sehingga orang dilarang untuk miskin atau dianjurkan untuk menjadi kaya raya. Kita katakan bahwasanya kemiskinan pula tidak dicela pada zatnya dan tidak pula dipuji pada zatnya. Akan tapi masalah pujian dan celaan kembali kepada orang yang menjalani kekayaan dan orang yang menjalani kemiskinan tersebut. Kembali kepada orang yang memiliki harta tersebut atau tatkala seorang tidak memiliki harta tersebut. Kita dapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlindung daripada kekayaan. Dan Rasulullah SAW juga tidak pernah berlindung agar terjauhkan dari kemiskinan. Tapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnahnya kekayaan dan fitnahnya kemiskinan. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal maghrami wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka Jahannam dan fitnahnya neraka Jahannam. Wa fitnatil qabr wa adzabil qabr. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya kuburan dan adab kuburan.
Wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Dan aku berlindung kepada engkau dari fitnahnya kekayaan dan dari keburukan fitnahnya kemiskinan. Ya, ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya pada kekayaan ada fitnah dan pada kemiskinan pun ada fitnah. Ya. Karenanya, ya, kekayaan dan kemiskinan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita masuk pada poin kedua. Poin kedua, kalau tadi yang pertama kita mengatakan bahwasanya zat kekayaan atau kemiskinan tidak dicela dan dipuji pada zatnya, tetapi pada kembali kepada pemilik harta tersebut, pelaku kemiskinan dan pelaku kekayaan tersebut. Poin yang kedua yang akan kita bahas, yaitu bahwasanya ujian bukan hanya pada kemiskinan, kekayaan pun juga merupakan ujian. Ya. Ada fitnah pada kemiskinan dan juga ada fitnah pada kekayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Di antara para ahli tafsir menyatakan, nabluukum bisyarr, kami menguji kalian dengan keburukan, yaitu dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan sakit, ya, dengan musibah. Wal khair, dan kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kenikmatan, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnatan, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, kata Allah, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia yang ada di atas muka bumi, kalian sekarang hidup dan kalian akan meninggal dunia. Sungguhnya apa yang kalian hadapi sekarang ini, baik kesulitan maupun kemudahan, baik kesempitan maupun kelapangan, ya, baik kemiskinan maupun kekayaan, merupakan ujian yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kami, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana sikap kalian menghadapi semua itu. Karena jangan sampai seorang menyangka bahwasanya kita diuji terus. Kenapa? Karena kita miskin. Bukan kemiskinan saja yang diuji, bahkan kekayaan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam suatu perkataan yang indah, dia mengatakan, al-faqr wal ghina matiyatani la ubali bi ayyihima raqib. Kata dia, kemiskinan, kekayaan adalah dua tunggangan yang pasti kita tunggangi salah satunya, dan aku tidak peduli mana yang akan aku tunggangi. Yang penting bertakwa kepada Allah. Jika aku kaya, aku bertakwa kepada Allah. Jika aku miskin, aku pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada pelaku kemiskinan dan pelaku kekayaan tersebut. Karenanya dari sini kita, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang pemahaman sebagian orang yang menyangka bahwasanya yang namanya ujian adalah kemiskinan saja, kekayaan tidak. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. Adapun manusia tatkala diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Adapun jika disempitkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku. Tidak, ya. Bukan ujian, bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun ujian sebagaimana kita katakan tadi. Makanya Allah mengatakan kalla, sekali-sekali tidak. Pemahaman seperti ini, bahwasanya kemiskinan adalah ujian, kalau kaya bukan ujian, ini pemahaman yang keliru, telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita menyampaikan pembahasan yang sering disampaikan oleh para ulama tentang mana yang lebih afdal, apakah seorang, ya, kaya yang bersyukur ataukah seorang miskin yang bersabar. Ini ma'ruf, sering disampaikan oleh para ulama, ya. Karena, ya, yang ini menunjukkan bahwasanya kekayaan juga merupakan ujian dan kemiskinan juga merupakan ujian. Orang yang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang bersyukur. Seorang yang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, dia dituntut untuk melaksanakan ibadah yang agung, yaitu ibadah kesabaran. Sekarang kalau ada orang yang kaya bersyukur dengan miskin yang bersabar, maka mana yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya? Maka para ulama menjelaskan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
bahwasanya yang lebih bertakwa di antara keduanya itulah yang paling afdal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia ya di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jika seorang dengan kekayaannya menjadi seorang yang bersyukur, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mencapai derajat takwa yang lebih tinggi daripada seorang yang miskin bersabar dengan kesabarannya, maka orang kaya ini lebih afdal daripada orang miskin ini. Dan sebaliknya jika si miskin dengan kesabaran dia bertakwa kepada Allah dan mencapai derajat yang tinggi dengan kesabarannya lebih daripada si kaya yang bersyukur, maka si miskin ini lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya kalau kita disuruh milih mana kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar, kita milih yang mana? Kaya yang bersyukur. Ada khilaf atau tidak ada khilaf dalam masalah ini? Tidak ada khilaf, seluruhnya milih apa? Milih ya, kaya yang bersyukur. Akan tapi perlu diketahui ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Sebaliknya, kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan lulus. Oleh karena tatkala Rasulullah SAW melihat penghuni surga, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara, orang-orang apa? Miskin. Oleh karena kalau antum miskin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semoga mudah-mudahan kemiskinan antum mengantarkan antum ke mana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya kesabaran orang menghadapi kemiskinan ya lebih mudah daripada menghadapi kekayaan. Meskipun tidak mutlak, kita dapati ada juga yang miskin yang nakal, sudah miskin mencuri lagi, merampok lagi, membunuh lagi, memperkosa ya. Ada yang seperti itu. Ya, sudah miskin parah lagi. Di dunia miskin, di akhirat lebih parah. Namun kebanyakannya tidak. Ya. Kebanyakan orang kaya tidak kuat untuk menahan ujian kekayaan. Dan ini sudah diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi dan juga dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta sangatlah besar. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu kata Allah dalam ayat yang lain, kalian benar-benar mencintai harta. Dan ini sifat manusiawi. Manusia itu ya, harta itu manis. Seorang rela bekerja kalau bisa sehari 26 jam dia akan bekerja 26 jam. Cuma sehari cuma 24 jam. Dia bekerja habis-habisan untuk bisa meraih harta. Kenapa? Harta itu manis. Apalagi sudah dia rasakan manisnya harta tersebut, semakin dia terdorong untuk mencari harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan sungguh kalian mencintai harta dengan sebesar-besarnya, sebesar-besar rasa cinta. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya fitnahnya umat ini adalah fitnah harta. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya ya setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnahnya umatku ini adalah harta. Fitnahnya umatku ini adalah harta. Ini penegasan dari Nabi akan bahayanya harta terutama di umat kita sekarang ini. Fitnahnya yang sangat besar adalah fitnah harta. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi lal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan ya menimpa kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Akan tapi yang aku khawatirkan jika dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana telah dibukakan dunia bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mencari harta tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba mencari harta tersebut, mencari dunia tersebut. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Dan kalian akan dibinasakan dengan harta tersebut sebagaimana umat-umat terdahulu telah dibinasakan oleh sikap mereka berlomba-lomba mencari harta. Ini ikhwan, betapa banyak ya, pertikaian, ya, permusuhan antara saudara dan ya, saudara dengan saudaranya atau seorang dengan kerabatnya, terkadang antara seorang dengan kakaknya gara-gara masalah harta. Ya. Tali silaturahmi diputuskan, permusuhan terkadang antara anak dan ayahnya, antara anak dan ibunya, semuanya kembali kepada fitnah umat ini, yaitu fitnah harta. Ini kenyataan yang ada. Antara ikhwan dengan ikhwan, ya.
antara sesama yang ngaji dengan yang ngaji, antara ummahat dengan ummahat, kembali kepada apa? Kepada harta. Dan ini banyak terjadi. Apakah karena masalah hasad, ataukah karena cemburu, ataukah karena ya dagangan yang satu laku yang satunya tidak laku, ataukah persaingan dalam bisnis? Ini semuanya menimbulkan kebinasaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena fitnah mereka adalah fitnahnya harta. Fatanafasuha kama tanafasuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian pun akan berlomba-lomba untuk ya mencari harta tersebut sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, maka kalian pun akan binasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga telah binasa. Dan ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya katakan tadi, harta itu manis. Sebagian orang, subhanallah, kita dapati fenomena yang sangat menyedihkan. Sebagian orang, dia rela meninggalkan pekerjaan haramnya. Mungkin dia pernah kerja di bank atau pernah kerja di instansi-instansi yang haram, atau pekerjaan-pekerjaan yang haram dia tinggalkan ya demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kekayaan tersebut. Kemudian dia pun bekerja dengan seadanya dengan harta yang pas-pasan. Kemudian dia menjalani kehidupannya dengan hidup pas-pasan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun lama kelamaan orang yang seperti ini difitnah dengan dunia. Difitnah dengan dunia. Yang tadinya dia bersabar dalam kemiskinan, tiba-tiba syaitan datang kembali menggodanya dan dia pun tertarik lagi dengan apa? Dengan sesuatu yang haram. Dia tertarik dengan harta sehingga dia berusaha mencari harta dengan cara yang haram. Sehingga akhirnya timbul pertikaian di antara mereka-mereka ini. Padahal sebelumnya dia telah meninggalkan dunia karena Allah Subhanahu wa taala rela hidup miskin, akan tapi karena terlalu lama hidup miskin, kemudian banyak permintaan, banyak kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, sehingga akhirnya dia pun terkadang dibelakan oleh syaitan dan kembali melakukan hal-hal yang haram. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya fitnah harta tetap merupakan fitnah yang besar bagi umat ini. Karena saya katakan bahwasanya kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan dia lulus. Adapun orang yang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kenapa? Karena kecintaan orang terhadap harta. Dan betapa banyak orang yang akhirnya menjadi penyembah harta, sebagaimana telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka ya penyembah dinar, celaka penyembah dirham. Ya, ini Rasulullah ingin mengatakan ada sebagian orang yang benar-benar dia menyembah harta. Seluruh tindak tanduknya semuanya karena harta. Kecintaan, permusuhan semuanya dibangun di atas harta. Apapun dia lakukan demi untuk meraih harta. Keharaman dia lakukan, bahkan bisa jadi membunuh saudaranya pun demi harta. Ada orang seperti ini. Seluruh waktunya benar-benar demi dinar dan dirham. Benar-benar dia lelah dan bercapek-capek. Dan dia menyembah harta tersebut. Ada orang seperti ini, mereka lah para penyembah harta. Dan orang-orang kalau sudah mendapatkan harta, apa yang akan timbul dalam diri mereka? Terkadang atau seringnya mereka pun menjadi angkuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah bahwasanya manusia itu benar-benar akan berbuat tughyan, berbuat kezaliman. Ya, angkuh dan sombong, menzalimi orang lain. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dirinya sudah kaya, sudah tidak butuh kepada yang lainnya. Inilah di antara sebab kenapa orang mudah masuk neraka jahanam karena harta. Tidak sabar dengan fitnah harta, tidak lulus dalam ujian harta. Kenapa? Kalau sudah memiliki harta, lupa diri. Merasa hebat, merasa angkuh, merasa tidak butuh kepada orang lain. Bahkan menzalimi orang lain. Kenapa? Mentang-mentang dia memiliki kekuatan, menghinakan orang lain. Dan ini sudah sifat yang tabiat manusia. Jika dia tidak lawan tabiat tersebut dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah, maka seorang yang memiliki harta yang banyak akan terbawa secara otomatis kepada sikap keangkuhan dan sikap menzalimi orang lain. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang dua tadi kita sebutkan bahwasanya ujian bukan cuma pada kemiskinan, pada kekayaan juga ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Poin yang ketiga yang ingin Anda sampaikan dalam hal ini masalah sikap seorang muslim terhadap harta adalah ingatlah bahwasanya memburu harta tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah ada tujuan yang bisa dicapai. Seorang manusia akan senantiasa haus untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan." Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah isinya harta seluruhnya, dalam riwayat yang lain min dhahabin, dia memiliki dua lembah isinya seluruhnya harta, lembah tersebut penuh dengan harta, labtagha thalithan, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan pernah puas dia. Ya. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak harta di antaranya. Kapan dia sadar? Hatta surtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, sampai kalian masuk ke dalam kuburan baru apa? Baru sadar. Selama belum masuk kuburan tidak bakalan sadar. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab." Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah berisi emas seluruhnya, labtagha thalithan, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u ibna Adam, wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab. Dan dia tidak akan pernah puas, ya, kecuali mulutnya sudah dipenuhi dengan apa? Dengan tanah. Sudah dikubur baru berhenti. Selama masih hidup, ya, kita dapati orang yang sudah tua renta masih apa? Masih pikirkan harta. Seharusnya dia sudah santai, sudah kaya raya, rileks di rumah, tidak, dia masih pusing mikirin harta. Sudah umur 70 tahun masih sibuk apa? Urusan harta. Masih marah-marah, masih ngomel sana ngomel sini karena urusan harta. Padahal dia sudah kaya raya dan sudah, sehingga terkadang dia tidak merasakan nikmat harta tersebut. Tapi dia merasakan nikmat tatkala mengumpulkan harta yang banyak. Dia lihat harta banyak itu nikmat tersendiri. Sehingga dia hari ini marah, besok pusing, besok stres dan macam-macam, tetap aja dia tidak puas-puas dan terus mencari harta. Sebagaimana perkataan, ya, pepatah bahwasanya harta itu seperti air laut, semakin diminum semakin rasa dahaga yang dirasakan. Harta itu manis, semakin dicicipi semakin mendorong orang untuk terus mencari harta tersebut dan tidak akan berhenti kecuali telah meninggal dunia dan dikuburkan dalam tanah baru berhenti. Maksud saya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang mengetahui bahwasanya pemburuan harta itu tidak ada ujungnya, maka hendaknya dia kasih batasan. Dia bilang, saya harus pada sampai tahapan tertentu, sisa harta yang saya miliki harus saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya mencari harta dan mencari harta tidak akan pernah ada ujung-ujungnya. Kapan kalau begitu kita mau berhenti mencari harta? Oleh karena kita kasih limit, kalau sudah punya harta lebih dari ini kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sudah hidup tenang, anak-anak sudah saya rawat, semuanya sudah terjamin sekolahnya. Terus apa lagi yang mau dicari? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau diikuti ini harta tidak akan pernah berhenti. Kemudian poin yang keempat yang perlu kita perhatikan dalam masalah harta, kita harus ingat bahwasanya tatkala seorang tergiur dan terbawa untuk merasakan manisnya dunia, dia harus sadar bahwasanya manisnya dunia ini tidak ada bandingannya dengan manisnya akhirat. Jangan dia terpedaya dengan manisnya dunia ini. Harta dunia ini tidak ada bandingannya dengan akhirat. Kenikmatan dunia tidak akan ada bandingannya dengan kenikmatan akhirat. Dan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali harta tersebut digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dunia itu di sisi Allah, ya, menyamai nilai sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan air minum, seteguk air minum kepada seorang kafir dari dunia ini. Apa maksud hadis ini? Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalau seandainya dunia ini setara nilainya seperti sayapnya seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan seorang kafir pun seteguk air minum. Artinya apa dari sini? Artinya apa? Dunia ini tidak ada nilainya.
Bahkan tidak bernilai, lebih bernilai sayap seekor nyamuk. Tidak ada nilainya. Allah memberi gambaran, Rasulullah memberi gambaran. Tidak ada nilainya. Kecuali seperti apa? Sayap seekor nyamuk. Tidak ada nilainya. Kalau seandainya harta itu bernilai, dunia ini bernilai, Allah tidak akan berikan dunia kepada orang kafir. Karena Allah hanya hendak memberikan dunia kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka bertakwa dengan dunia tersebut, beribadah kepada Allah, dan Allah tidak bakalan memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang kafir. Akan tapi tatkala dunia tidak ada nilainya, Allah berikan kepada orang kafir. Makanya Allah berikan kepada orang kafir, kita dapati orang kafir kaya raya. Jangan sampai terbetik dalam hati kita, kenapa kita hidupnya sedemikian? Kenapa orang yang bermaksiat hidupnya kaya? Kenapa orang kafir yang kafir kepada Allah siang dan malam 24 jam kafir kepada Allah diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Ingat bahwasanya kalau dunia ini ada nilainya, ya, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir. Namun karena tidak ada nilainya, maka Allah berikan kepada orang kafir. Bagaimana kita mau membandingkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat? Jauh. Tidak ada bandingannya. Kenikmatan dunia hanyalah bersifat sementara. Pertama, tiga sifat kenikmatan dunia. Yang pertama, kenikmatannya sedikit. Yang kedua, kenikmatannya sementara. Dan yang ketiga, tatkala menikmati kenikmatan tersebut pun tidak sempurna, terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak kelezatan nikmat tersebut. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat sangatlah banyak. Kemudian apa yang kedua? Abadi, kekal abadi. Dan yang ketiga, dinikmati dengan penuh kesempurnaan. Kenikmatan dunia apa saja tidak bisa kita nikmati dengan sempurna. Pasti terkontaminasi, tercampur dengan kesedihan, ya, gundah gulana, kekhawatiran, keletihan, kecapean, usaha, ya, sedih. Orang kalau mau cari harta demikian. Ya. Orang tidak ada sesuatu yang tinggal petik di dunia ini. Semuanya ada usaha. Ya, terkadang seorang mau makan saja harus ngantri terkadang. Seorang makan harus ngantri. Udah makan gitu terkadang kurang enak, terkadang kemudian sudah selesai, kenyang sudah selesai. Ya. Kemudian ya, tidak ada orang kaya di atas muka bumi ini yang ketawa terus, tidak ada. Tidak ada orang kaya di atas muka bumi ini yang tidak pernah sedih. Meskipun seorang raja, tidak mungkin raja dunia pun pasti sedih. Tidak ada namanya orang tidak bersedih, tidak khawatir, ya, tidak takut. Ya. Kenikmatan dunia yang dia miliki tidak bisa dia rasakan dengan kesempurnaan. Hanya orang-orang surga saja, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih sama sekali adalah penduduk surga. Ya. Yang mereka menikmati kenikmatan tersebut dengan sempurna dan kenikmatan yang abadi. Karenanya renungkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, raq'atul fajri minad dunya, raq'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW bahwasanya 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini bukan omong kosong dari Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? 2 rakaat yang dikerjakan yang mungkin cuma 3 menit atau 2 menit oleh seorang hamba sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Pahala yang Allah sediakan untuk orang yang salat 2 rakaat sebelum subuh meskipun cuma 3 menit lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia. Seluruh kenikmatan yang ada di atas dunia ini. Baik istananya, baik sawah ladangnya, baik mobil mewahnya, baik hotel-hotelnya, baik para wanitanya. Seluruh kenikmatan dunia kalau kita kumpulkan masih lebih besar ganjaran yang Allah siapkan untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena ganjaran yang Allah sediakan di akhirat luar biasa dan abadi. Karena ikhwani fil azani Allah yakum, ya, Allah sengaja tidak menampakkan kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Kalau seandainya Allah nampakkan kenikmatan surga, maka orang akan meninggalkan dunia. Orang akan tahu betapa hinanya dunia yang membuat orang banyak terpedaya, yang membuat orang sampai berkelahi, ya, yang menumpahkan darah karena dunia, ternyata tidak ada nilainya dibandingkan dengan pahala ganjaran yang Allah siapkan di akhirat. Bayangkan 2 rakaat saja salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Dari sini tatkala kita mencari harta, jangan jadikan harta tersebut di hati kita. Tapi kita jadikan harta tersebut di tangan kita untuk kita olah, untuk kita isti'anah, menjadikan harta tersebut sebagai penolong untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta bukan tujuan. Harta cumalah sarana. Dunia ini cumalah sarana untuk
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tahu bahwasanya ya dunia itu harus ada. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian dari dunia. Harus kita miliki harta tersebut. Tetapi sarana bukan tujuan. Sarana bukan tujuan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Inna lillahi ibadan futana talaqad dunya wa khawful fitana." Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang cerdas. Mereka mencarikan dunia dan mereka khawatir dengan fitnah. Tatkala mereka mengamati isi dunia ini, mereka dapat bahwasanya dunia bukanlah tempat yang pantas untuk ditinggali, bukan tempat selama-lamanya untuk tinggal di dunia ini. Ja'aluha lujjatan, maka mereka menjadikan dunia itu seperti apa? Seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kemudian mereka menjadikan amalan soleh mereka seperti perahu-perahu yang membawa mereka di atas lautan tadi. Berlabuh harus. Kita punya tujuan dengan berlabuh tersebut. Jadikan amalan soleh tersebut sebagai sarana untuk berlabuh di atas dunia. Dunia ini perlu, tapi jangan dijadikan tujuan. Dia adalah sarana untuk mengantarkan seorang mencapai akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, kenyataannya kebanyakan manusia beriman dengan apa yang mereka lihat. Ya, kebanyakan manusia beriman dengan apa yang mereka lihat. Berbicara tentang surga tidak ada yang dilihat. Oleh karenanya iman mereka berkaitan dengan apa yang mereka lihat, maka Allah berkata, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Maka mereka mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini kenyataan. Seandainya Allah nampakkan satu nikmat dunia saja, menampakkan satu bidadari saja keluar nongol di muka bumi ini, atau menampakkan satu batang emas yang ada di dunia dinampakkan di atas muka bumi ini, satu saja nikmat surga, namun Allah tidak akan tampakkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak akan ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah siapkan bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka karena amal saleh yang mereka lakukan tidak akan Allah tampakkan. Makanya saya sering katakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya salat berjamaah 27 derajat daripada salat apa? Sendirian. Kalau seandainya pahala salat berjamaah tersebut dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang akan salat berjamaah. Tidak usah jauh-jauh. Seandainya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang salat berjamaah di masjid Pondok Ibnu Taimiyah akan mendapatkan 27 ekor kambing, kira-kira masjid ramai atau tidak? Ramai. Dari mana-mana akan datang. Masjid full dengan kambing, banyak kambing. Bagaimana kalau 27 juta? Ini kalau Allah tampakkan begitu salat jamaah turun 27 ekor kambing, orang semua datang. Namun Allah tidak mungkin menampakkan. Allah sebutkan, tidak akan saya tampakkan kenikmatan tersebut. Bagaimana dengan 27 derajat tersebut? Ternyata pahalanya luar biasa. Kalau seandainya dua rakaat sebelum subuh, solat sunnah, pahalanya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan solat fardu yang dikerjakan berjamaah? Akan tapi tadi, kebanyakan orang, kita ini kebanyakannya hanya beriman dengan apa yang kita lihat. Tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia pun kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Sehingga mereka mendahulukan kenikmatan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin berikutnya yang perlu kita pahami tentang masalah harta adalah harta seseorang adalah titipan Allah, bukan milik secara mutlak, bukan milik seorang secara mutlak. Jadi harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, seluruh kenikmatan bahkan yang kita miliki, seluruhnya dari Allah dan milik Allah secara hakikatnya. Kita ini hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jami'an minhu, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang Allah lapangkan, mudahkan bagi kalian, jami'an minhu, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya seluruh harta milik Allah. Allah yang kasih. Semuanya dititipkan. Tidak ada di antara kita yang bisa menciptakan apapun.
Ya, tidak ada yang bisa menciptakan apapun. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi." Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, dan infakkanlah dari harta yang Allah menjadikan kalian menguasai harta tersebut. Jadi Allah yang membuat kita memiliki harta tersebut, tetapi pemilik sesungguhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menitipkan harta kita. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala yang lebih jelas, lebih sharih, wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum, dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang datang kepada kalian. Mimma lillah, harta siapa? Harta milik Allah. Di sini diidhafakan langsung. Mal diidhafakan kepada Allah. Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang datang kepada kalian. Karenanya ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum, dalam satu hadis perkara ini bahwasanya segala harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala telah dipahami oleh para sahabat. Bahkan dipahami oleh seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi burdun najraniyun ghalidul hashiyah." Suatu saat aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sebuah selendang dari Najran yang di sisi-sisi selendang tersebut bagian pinggirannya kasar. Jadi ada kasarnya bagian sisinya selendang tersebut. Fa adrakahu a'rabiyyun fajabadahu jabdatan syadidatan. Tiba-tiba Nabi disusul oleh seorang Arab Badui. A'rabiyyun, Arab apa? Arab Badui. Jadi beda antara Arabi dengan apa? Arabi. Kalau Arabi ya Arab kota, kalau A'rabiyyun Arab Badui. Makanya kalau antum dibilang, "Wahai Arab." Arabi, ente jangan gaya, "Oh, saya memang orang Arabi." Padahal Arab Badui bukan Arab. Orang ini kasar ya. Arabi ini, Arab Badui ini pun kasar. Maka dia pun menarik selendang tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang pakai selendang tersebut. Ditarik jabdatan syadidatan, dengan tarikan yang sangat keras. Wa raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat ada bekas tarikan mungkin merah, bekas tarikan yang keras di pundak atau di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, lihat orang Arab ini berkata dengan kalimat yang kasar, "Ya Muhammad, murli mimma lillahi alladhi indak." Kata dia setelah dia menarik dengan keras, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, perintahkanlah untuk aku diberikan dari harta Allah yang ada pada kamu." Subhanallah ya. Ini sudah minta kasar lagi. Apa dia bilang? "Ya Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu." Ya, harta yang ada padamu itu bukan milikmu wahai Muhammad. Milik siapa? Milik Allah. Antum coba datang kepada orang kaya dan bilang, "Wahai fulan, itu harta yang ada pada kamu titipan dari Allah. Kalau gitu kasih saya sedikit." Ya, tidak bisa seperti itu. Tidak sopan. Tetapi orang Arab ini tahu, dia mengatakan apa? "Berikanlah kepada aku dari harta Allah yang kebetulan ada pada kamu wahai Muhammad. Itu bukan milik." Ya, Nabi Muhammad tidak mengingkari, memang benar. Seluruh harta yang dia miliki milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hanya faltafata ilaihi, hanya melihat kepada orang Arab Badui tadi, tidak marah dengan perkataan yang kasar ya. Bayangkan ini Nabi, sayyidu waladi ibni Adam, sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wala fakhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong." Kemudian dipanggil dengan namanya, "Wahai Muhammad." Kita aja kalau ustaz dipanggil, Firanda sini. Ini tidak punya sopan, kurang ajar. Firanda sini. Subhanallah. Padahal terkadang yang panggil kita orang tua. Dia punya hak panggil kita dengan nama Firanda, dia lebih tua daripada kita. Kalimat ustaznya hilang. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma dipanggil Muhammad, ditarikin dulu selendangnya sampai bekas merah di lehernya. Kemudian yang kasar mengatakan, "Wahai Muhammad." Bukan cuma itu harta yang ada sama kamu milik Allah, kalau gitu kasih saya. Tapi Rasulullah SAW kemudian dengan senyum memberikan harta tersebut kepada orang Arab Badui tadi. Saya ingin menjelaskan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya harta yang kita miliki
adalah titipan dari Allah, bukan milik kita secara hakikatnya, secara murni, tidak secara mutlak, tapi adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwasanya harta yang Allah berikan kepada kita, yang kita miliki adalah titipan dari Allah, buktinya tatkala kita terkena musibah, kita disunahkan untuk mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini, harta kita ini seluruhnya milik Allah, dan seluruhnya akan kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala ada orang yang mengingkari akan hal ini, menyangka bahwasanya dia dapat harta karena kelebihannya, karena kecerdasannya, Allah tegur. Seperti ini adalah cara yang salah. Kita harus sadar bahwa seluruh harta yang kita miliki, ya kita hanya melakukan sebab, tapi Allah yang memberikan harta kepada kita. Jadi Allah yang memiliki harta tersebut, dan Allah yang berikan kepada kita. Kita berusaha, tapi usaha kita tadi bukan kunci datangnya rezeki, bukan. Kita hanya usaha, tetapi yang menentukan adanya rezeki atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada pernyataan oleh ahli matematika atau ahli fisika atau ahli kimia bahwasanya kecerdasan berbanding lurus dengan kekayaan, tidak ada. Tidak berarti orang lebih kaya pasti lebih pintar, orang lebih pintar pasti lebih kaya, tidak bisa. Tidak ada seperti dalam sejarah. Tidak berarti orang lebih banyak pengalamannya pasti lebih kaya, tidak. Kenapa? Karena rezeki dari siapa? Dari Allah. Seorang melakukan usaha. Seorang melakukan usaha, Allah tunjukkan bagaimana dia bisa berusaha. Bahkan dia berpengalaman, Allah pun yang mengatur dia sehingga dia punya banyak pengalaman dalam bisnis, sehingga dia pun berhasil. Tapi seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ada orang lulusan profesor tetapi apa? Miskin. Doktor tapi apa? Miskin. Lulusan S1 sekedar mungkin jadi kerjaannya bukan kerjaan kaya, mungkin sebagai supir taksi atau pembawa becak misalnya, pekerjaan yang halal, tapi bukan pekerjaan orang kaya. Kita dapati ada orang tidak sekolah ternyata apa? Kaya raya. Oleh karenanya ingat bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Saya ingin menjelaskan ini karena ingin saya katakan bahwasanya harta itu milik Allah, dan Allah yang mengatur bagaimana harta tersebut sampai kepada kamu. Kamu hanya menjalankan sebab, akan tapi bukan kecerdasanmu yang mengharuskan mendatangkan harta tersebut, tidak. Oleh karena tatkala Qarun dengan begitu bangganya yang memiliki harta yang begitu banyak, sehingga setiap harta yang dikuburkan dalam tanah dikatakan harta Qarun, meskipun ditemukan harta tersebut di Madura. Orang bilang apa? Harta Qarun, padahal Qarun meninggal di Mesir. Tapi karena begitu terkenalnya Qarun ini dengan harta yang begitu banyak, setiap harta yang ditemukan di mana saja dikatakan apa? Harta Qarun. Qarun sombong. Dia mengatakan apa? Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, saya ini punya harta karena saya punya ilmu. Karena saya punya ilmu sehingga saya punya harta yang banyak. Dia lupa bahwasanya harta milik Allah, dan Allah yang berikan kepada dia. Allah yang mengatur sehingga dia dapat harta. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena pengalamannya, bukan sama sekali. Ikhwani fillah, azanillah wa iyyakum. Karena juga tatkala kisah 3 orang dari Bani Israel, yang satunya ada penyakit baros, yang satunya ada korengan di kepalanya, dan satunya buta. Kemudian datang malaikat menyembuhkan penyakit mereka. Kemudian malaikat berdoa sehingga mereka memiliki harta yang banyak. Setelah mereka sembuh semua dan memiliki harta banyak, datang lagi malaikat tersebut pada waktu yang lain dalam kondisi sebagaimana mereka tatkala sebelum sembuh. Yang buta didatangi oleh malaikat dalam keadaan bentuk buta, yang korengan didatangi oleh malaikat dalam bentuk korengan, yang penyakit baros albino didatangi oleh malaikat menyamar seperti seorang manusia yang sedang penyakit baros. Yang buta tatkala ditanya dari mana hartamu, dia mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kepalanya korengan dan gundul dengan orang yang penyakit baros, mereka lupa dan mereka berdosa dengan mengatakan innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Sungguhnya harta yang saya miliki ini adalah warisan dari apa? Dari nenek moyangku, dari orang tuaku Padahal bohong harta tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, yang semakin menunjukkan bahwa harta itu bukan milik kita secara hakikat, tapi titipan dari Allah. Buktinya tatkala kita meninggal dunia, maka seluruh harta kita langsung masuk dalam hukum Allah, warisannya. Aturannya langsung aturan siapa? Allah. Aturannya Allah, bukan aturan kita. Meskipun kita sudah bikin aturan di notaris ini gini 10% buat anak saya yang pertama, 90% untuk istri saya yang kedua. Habis semua untuk istri kedua. Tidak bisa. Aturannya kembali kepada siapa? Aturan siapa? Aturan Allah. Ini menunjukkan harta bukan harta kita.
Kalau kamu sudah meninggal, kembali kepada pembagian Allah yang atur. Bahkan Allah turunkan ayat-ayat warisan dalam Al-Quran dalam pengaturan masalah harta ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya harta bukan milik kita, bahwasanya seluruh kenikmatan yang kita miliki pun tidak bebas kita melakukan menyalurkan kenikmatan tersebut tanpa aturan. Kenapa tatkala saya mengatakan titipan dan titipan, supaya kita ingat bahwasanya tatkala kita merasa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat seorang yang dititipi tatkala bermuamalah dengan titipan tersebut harus sesuai dengan aturan yang menitipi. Paham atau tidak? Tidak boleh dia melakukan barang tersebut, mengolah barang tersebut dengan semau gue, tidak boleh. Harus sesuai dengan aturan yang apa? Memberi titipan. Contohnya seperti jasad kita. Jasad ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh seorang merusak jasadnya dengan seenaknya. Kalau ada orang morfinis, kita tegur, ya akhi, jangan kau minum obat-obat yang haram, ya, heroin dan sebagainya, bisa merusak tubuhmu. Kata dia, apa urusanmu? Saya mau mati, mau terserah saya, itu badan saya bukan urusanmu. Dia bilang, tidak, badan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merokok, dia merokok, kita tegur, kasihan nanti jantungmu hitam, ya. Ya urusan saya, jantung saya hitam, coklat, merah, urusanmu apa? Ini jantung saya bukan jantung kamu. Enggak usah urus saya. Dia bilang, enggak, itu jantung dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada kenikmatan apapun yang ada pada kamu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan di dunia ini. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena jika ada seorang kemudian merusak tubuhnya sampai meninggal dunia, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang melemparkan tubuhnya dari atas gunung untuk membunuh dirinya, maka dia di akhirat kelak di neraka jahanam akan disiksa dengan dilempar terus tubuhnya dari apa? Dari gunung, disiksa terus selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang minum racun atau makan racun sehingga mati, sehingga mampus, maka di akhirat kelak dia akan terus makan racun, disiksa dengan makan racun tersebut selama-lamanya di neraka jahanam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang bunuh diri dengan pedang atau dengan besi, dengan harakiri, maka di neraka jahanam dia kerjaan gitu aja terus, apa namanya? Bunuh diri terus. Itu kerjaannya. Makanya barang siapa yang bunuh diri ditabrak kereta, ditabrak terus nanti. Barang siapa yang tewas bunuh diri gara-gara merokok, mungkin dia dikasih rokok gede kali ya, wallahu alam. Kalau sampai dia tewas gara-gara bunuh diri, gara-gara merokok, nanti di akhirat kita nggak tahu bagaimana hukumannya. Yang jelas al-jaza' binizil amal, balasan sesuai dengan ya amalan perbuatan. Yang dengan besi dibunuh dengan besi, lempar bunuh diri, dilempar juga, ketabrak juga. Yang merokok, wallahu alam gimana nanti rokoknya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ya. Oleh karenanya yang saya katakan bahwa kita kalau seorang mengetahui harta tersebut dititipan dari Allah, maka aturan bermuamalah mengolah harta tersebut sesuai dengan yang menitipnya itu Allah Subhanahu wa taala. Aturannya cuma dua, mudah. Aturannya cuma dua. Ada dua pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita akan setiap harta yang kita miliki. Yang pertama, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, min aina iktasabahu. Yang kedua, fima anfaqa. Yang pertama, dari mana kau dapatkan harta ini? Ini pertanyaan Allah. Allah yang memberikan harta, tapi bagaimana kau memperoleh, sebab apa yang kau lakukan sehingga mendapatkan harta ini? Ini yang pertama. Kalau kita bisa jawab, maka alhamdulillah. Yang kedua, kemanakan harta ini dari setelah kau dapatkan harta tersebut, dikemanakan harta ini? Dua pertanyaan ini meskipun ringan tapi sangat berbahaya. Pertanyaan pertama, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan? Satu pertanyaan ini telah membinasakan banyak orang. Allah bertanya dengan sangat detail. Setiap real yang kita miliki, setiap dolar yang kita miliki, rupiah yang kita miliki, sedikit Allah tanya, tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah Subhanahu. Dari mana kau dapatkan? Apakah dengan cara yang halal, ataukah dengan cara yang haram, ataukah dengan cara yang syubhat? Ya. Sekarang ini kata orang yang haram saja susah, apalagi yang halal saja susah, apalagi yang haram. Yang syubhat diembat.
pokoknya masih syubhat, belum haram. Diembat, tidak peduli. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Allah akan tahu ini sebagian 10% haram, 20% syubhat, 70% haram, halal. Detailnya Allah tahu semua. Tidak ada yang tidak diketahui. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hartamu kau dapatkan dengan menzalimi orang lain? Apakah dengan mengkorupsi harta negara? Allah tahu semuanya. Maka begitu tersiksanya seseorang tatkala ditanya dengan pertanyaan ini, ternyata dia memperoleh harta dengan menzalimi orang lain. Lebih tersiksa lagi jika ternyata dia menzalimi banyak orang. Sebagai contoh, tatkala saya pergi ke satu daerah, subhanallah, saya naik mobil di suatu jalan, jalannya luar biasa, ya. Kontraktornya yang buat jalan itu luar biasa. Saya tidak pernah menemukan jalan seperti itu dimanapun di tanah air kita ini. Kenapa bergelombang begini? Bisa dia buat kontraksinya apa? Konstruksinya sampai jalannya tersebut keriting, luar biasa. Ini bagaimana ini apanya kontraktornya hebat sekali. Saya berpikir ini luar biasa dosanya. Dia mungkin jalannya tidak benar, dan banyak orang korupsi apa aspalnya dikorupsi, dikurangi. Dia korupsi mungkin ujungnya 1 senti, tapi kalau 100 kilo berapa senti akhirnya itu. Kemudian tebalnya harusnya misalnya berapa senti, dikurangi 2 senti tebalnya. Ini kalau dikali berapa, kan banyak sekali. Dan ini kezaliman yang berkaitan dengan orang banyak. Banyak orang terzalimi, artinya goyang-goyang terus gara-gara dia. Di antaranya saya. Ini bagaimana kalau hari kiamat orang demo semua sama dia di akhirat, di sidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya cari harta dengan menzalimi banyak orang. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu yakum, betapa banyak orang yang binasa tatkala Allah bertanya, min aina tasabahu, dari mana dia dapat harta ini? Binasa, tidak bisa jawab. Tidak bisa jelas mana hartanya, tidak tahu berapa orang yang dia zalimi. Ya, semakin banyak orang dia zalimi, semakin tersiksa dia. Kalaupun kita sudah lolos dari pertanyaan pertama, kita katakan halal 100% ya Allah. Buktinya ada halal. Malaikat juga pencatat menunjukkan halal, seluruhnya halal. Pertanyaan kedua, wa fima anfaqah, dari kemana kau habiskan harta ini, pun pertanyaan yang sangat sulit. Kemana kita habiskan harta kita? Apakah untuk berfoya-foya, ataukah membeli barang-barang yang tidak berguna, ataukah membeli barang-barang yang mewah untuk angku dan sombong, sementara di sekeliling kita masih banyak orang fakir miskin, ya? Apa kita sudah menggunakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang berat yang akan ditujukan kepada setiap kita. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu yakum, tatkala kita menyadari bahwasanya harta kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka aturannya gunakan harta tersebut atau ambillah harta tersebut asal kamu bisa menjawab pertanyaan dari mana kau dapatkan dan kemana kau infakkan. Poin berikutnya, poin yang keenam, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah setelah kita berbicara panjang lebar tentang harta, ya, dari poin-poin yang sebelumnya, apakah berarti syariat menganjurkan kita untuk miskin, tidak usah cari harta? Jawabannya tidak. Ingat tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagian dari dunia. Dunia itu harus ada. Tidak bisa kita langsung ke akhirat kecuali melewati apa? Dunia. Dunia itu harus kita miliki dalam rangka sebagai sarana untuk menuju akhirat. Oleh karenanya terlalu banyak ayat di mana Allah menyebutkan tentang karunia Allah terhadap manusia dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Allah imtinan, Allah menyebutkan tentang anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Ini berarti ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya harta milik Allah, Allah berikan kepada kalian, carilah harta tersebut tapi digunakan dengan cara yang benar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di langit dan yang seluruh yang ada di bumi. Kemudian Allah beristiwa di atas langit. Ya. Ini Allah mengatakan, Allah menyebutkan dalam sigat imtinan, menunjukkan bahwasanya Allah telah memberi karunia. Dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan, bukankah saya yang telah memberikan engkau ini, bukankah saya telah memberikan engkau itu. Tujuannya apa? Supaya kita ingat seluruh karunia dari siapa? Allah, agar kita memuji Allah. Kalau seandainya mengambil harta adalah sesuatu yang hina, ya, secara zatnya terhina, maka Allah tidak akan memuji dirinya dengan menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada manusia. Paham atau tidak ini? Paham bahwasanya? Paham atau tidak? Engkau ragu-ragu. Paham atau tidak sisi pendalilannya? Kayaknya tidak paham. Saya ulang.
Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebutkan imtinan, bagaimana karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tujuannya apa? Agar para hamba memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, mengingatkan bahwasanya seluruh nikmat yang ada pada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan secara tidak langsung bahwasanya ya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya merupakan apa? Karunia. Dari sini tidak salah seorang mencari karunia Allah, tidak salah. Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kalian, menciptakan bagi kalian seluruh kenikmatan yang ada di atas bumi ini. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan begal-begal dan himar-himar dan kuda-kuda Allah ciptakan agar kalian bisa menunggangi kuda-kuda tersebut dan sebagai perhiasan bagi kalian, dan Allah menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Allah sebutkan tentang perincian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya Allah menciptakan hewan-hewan untuk bisa ditunggangi, untuk memudahkan perjalanan manusia, memudahkan urusan manusia, seperti begal, himar dan kuda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mengharam-haramkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ciptakan kemudian ada yang mengharam-haramkan tanpa dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Katakanlah, siapakah yang berani mengharamkan kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Akhrajaha li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut, rezeki-rezeki tersebut adalah untuk orang-orang yang beriman. Asalnya ikhwani fillah sallallahu yakum, dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya seluruh harta, seluruh nikmat yang Allah berikan ini, yang Allah ciptakan asalnya hanya untuk orang beriman. Ya. Khalisatan yaumal qiyamah, orang yang beriman yang menggunakan harta Allah pada tempatnya, maka dia tidak akan menanggung akibat buruk di akhirat kelak. Dari ayat ini kata para ulama, mafhum mukhalafahnya kita pahami bahwasanya harta pada dasarnya haram bagi orang kafir. Orang kafir tidak berhak untuk mencicipi nikmat harta, nikmat karunia yang Allah berikan. Kenapa mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya setiap kenikmatan yang mereka rasakan akan dibalas dengan azab di akhirat kelak. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, kalian telah menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang kalian dapati di dunia tersebut, di dunia dulu. Sekarang bagian azab. Beda dengan orang Islam, orang beriman. Allah ciptakan kenikmatan untuk orang beriman sehingga jika mereka rasakan kenikmatan tersebut tidak ada urusan lagi di akhirat karena mereka gunakan pada tempatnya. Adapun orang kafir, setiap nikmat yang dia rasakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban, ternyata mereka kenyang, ya. Mereka puas dengan kenikmatan tersebut, mereka gunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat-ayat yang jelas yang Allah menyuruh kita mencari karunia Allah. Ya, kalau tadi adalah penjelasan tentang Allah memberi karunia, sekarang Allah menyuruh manusia untuk mencari karunia Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bumi bagi kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di penjuru muka bumi, carilah rezeki. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, wa ilaihin nusyur, kalian akan dikembalikan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Allah cari rezeki, cari karunia. Berarti Allah tidak melarang, bahkan Allah memotivasi orang untuk mencari apa? Mencari harta, tapi ingat, wa ilaihin nusyur, kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan jika telah diselesaikan salat Jumat, maka bertebarlah kalian di atas penjuru bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan lupa untuk terus ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Bahkan dalam sebagian ayat ini masalah mengenai harta, mencari harta. Bahkan sebagian ayat Allah menyebutkan seakan-akan memancing kita untuk berusaha. Seperti dalam suatu firman-Nya Allah berkata, "Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya." Dialah Allah yang telah menundukkan lautan sehingga kalian bisa mengambil ya ikan yang segar dari laut tersebut. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan kalian bisa mengeluarkan perhiasan dari laut tersebut yang untuk kalian pakai.
Istikhraj, sifat mengeluarkan itu butuh olahan, butuh apa? Usaha. Allah sebut dalam Al-Quran, wa tastakhriju, dan kalian telah dengan kerja keras kalian bisa mengeluarkan perhiasan dari lautan untuk kalian gunakan. Ini ada isyarat bahwasanya ada usaha dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diam kemudian turun karunia, tidak. Tapi ada usaha. Berjalanlah kalian, bertebarlah di atas muka bumi, keluarkanlah dari langit, dari laut. Ya, ini semua menunjukkan ada usaha. Seorang muslim bukanlah orang yang pasrah, hanya duduk tidak berusaha, tidak. Allah katakan usaha. Bahkan Allah mencela, Rasulullah SAW mencela seorang yang minta-minta, dia harus berusaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, la ayyatatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di atas pundaknya untuk dia jual, untuk dia mencari rezeki dari kayu bakar yang dia kumpulkan tersebut, lebih baik daripada dia minta kepada orang lain, terkadang diberi, terkadang tidak diberi. Lebih baik daripada dia menghinakan dirinya, menghinakan wajahnya, minta sama orang lain. Kata Rasulullah SAW, lebih baik dia melakukan pekerjaan yang mungkin dianggap orang lain hina. Ya. Mungkin dia anggap pekerjaan, mencari kayu bakar, pekerjaan apa? Itu lebih baik bagi dia daripada dia harus minta sama orang lain. Dia hanya minta, ya Allah, semoga Allah menjaga kita, wajah kita untuk tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Ada anjuran untuk berusaha mencari rezeki. Bahkan dalam satu hadis yang sangat menakjubkan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, ya. Demikian juga Abu Dawud At-Tayalisi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyagrisha." Perhatikan hadis yang sangat menakjubkan ini. Dari Anas bin Malik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika tiba hari kiamat dan di tangan salah seorang dari kalian ada fasilah." Ya, fasilah disebutkan oleh sebagian ahli hadis, maknanya adalah korma kecil, benih korma yang untuk ditanam. Ini mau tegak hari kiamat, sementara di tangan kalian masih ada korma yang untuk ditanam. Kata Nabi SAW, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha, kalau dia mampu sebelum tiba hari kiamat dia sempat menanamnya, falyagrisaha, maka tanamlah. Ya, seorang tidak boleh dipasrah, harus berusaha. Bahkan kata Nabi, kalau memang mau hari kiamat ternyata masih bisa menanam pohon korma tersebut, tanamlah. Ini gambaran yang luar biasa dari Nabi SAW akan namanya berusaha dan tidak pasrah. Berusaha mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pahami, ikhwani fillah Allah, yang bahwasanya tidak mengapa mencari harta. Ya, tidak mengapa mencari harta, bahkan ada anjuran untuk berusaha. Yang jadi masalah kalau harta tersebut tidak digunakan pada tempatnya, itu jadi masalah. Bagaimana lagi kalau harta yang telah kita miliki kemudian kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk pendidikan Islam, untuk bangun masjid, untuk membangun sarana-sarana yang menunjang kegiatan Islami, maka pahalanya sangatlah luar biasa. Pada poin yang ketujuh kita akan bahas tentang keutamaan orang kaya. Keutamaan apa orang kaya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ni'mal malus salih lirajulis salih atau lil mar'is salih." Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Harta itu kalau dimiliki oleh seorang yang saleh, ini harta yang terbaik. Kenapa? Akan dia alihkan atau akan dia salurkan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang menganjurkan untuk berinfak, ya. Dan seluruh dalil yang menganjurkan untuk berinfak secara otomatis menunjukkan pentingnya untuk menjadi orang kaya. Paham atau tidak? Kalau ini paham. Seluruh dalil yang menunjukkan pentingnya utamanya berinfak menunjukkan pentingnya menjadi orang kaya. Kalau tidak kaya bagaimana mau infak? Hanya bisa terima infak dan sedekah. Kapan beri infak dan sedekah? Hanya bisa menerima zakat, tidak pernah membayar zakat. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran banyak, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti
biji yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir akan menumbuhkan 100 biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi yang Allah kehendaki. Allah gambarkan dengan begitu indahnya. Seorang yang berinfak akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan kebanyakan ayat dalam Al-Qur'an tatkala menyebut tentang harta, tentang jihad, Allah lebih mendahulukan penyebutan bi amwalikum, kemudian baru anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Ini menunjukkan masalah harta sangat penting. Karena tidak setiap saat orang bisa berjihad dengan jiwanya, tetapi berjihad dengan hartanya setiap saat bisa dia lakukan. Dia keluarkan hartanya untuk dakwah di jalan Allah. Ini merupakan jihad fisabilillah. Dia mengeluarkan hartanya untuk mencetak buku-buku yang membantah syubhat-syubhatnya mulhidin, membantah syubhat-syubhatnya orang-orang kafir. Ini juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan uangnya untuk mengajari orang-orang agar bisa membersihkan agama ini dari hal-hal yang mencampuri atau merusak kemurnian agama ini. Ini juga bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penyebutan jihad dengan harta dalam Al-Qur'an didahulukan daripada dengan jiwa. Kecuali dalam satu tempat kalau tidak salah, dalam ayat didahulukan jiwa baru kemudian harta. Karenanya tidak heran tatkala Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sangat menakjubkan, kata Nabi SAW, "La hasada illa fi itsnain." Tidak ada hasad illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali pada 2 orang. Siapa 2 orang tersebut? Perhatikan. Rajulun atahu Allahu malan, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia salurkan, dia habiskan hartanya dalam yang hak. Wa rajulin atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, seorang yang diberikan hikmah, diberi ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini 2 orang yang kata Nabi tidak ada hasad kecuali pada 2 orang ini. Kenapa? Memang benar 2 orang ini adalah orang yang berhak untuk kita hasati. Orang yang berilmu dan donatur. Karena tidak mungkin dakwah ini berjalan dengan baik kecuali dengan ada 2 model orang ini. Ustaz dan donatur. Kalau ada ustaz yang enggak ada donaturnya gimana mau dakwah? Setengah mampus. Kalau ada donatur enggak ada ustaz bagaimana mau jalan dakwah? Oleh karenanya 2 orang ini tidak boleh saling disepelekan, tidak boleh. Tidak boleh ustaz menyepelekan donatur dan tidak boleh donatur menyepelekan ustaz. Dua-duanya penting dalam syariat Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dakwahnya, Allah menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah yang kaya raya. Yang kaya raya. Kemudian Siti Khadijah dengan hartanya seluruhnya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Wasabti bimaliha id haramani an-nas." Khadijah radhiyallahu taala anha membantuku dengan seluruh hartanya tatkala seluruh manusia tidak memberikan harta kepadaku untuk berdakwah. Jadi ini diingat betul oleh Nabi SAW. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala juga tatkala di awal dakwah Nabi SAW yang masuk Islam pertama kali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saudagar yang kaya raya. Oleh karenanya apa? Tatkala Bilal bin Rabah disiksa, tatkala para budak-budak disiksa, maka Abu Bakar pun membeli mereka untuk bebaskan mereka. Karena masalah duit bukan masalah yang sepele. Dua-duanya penting yang berhak untuk kita hasad. 2 orang ini. Orang yang berilmu, yang dia menjalankan ilmunya, mendakwakan ilmunya, dan donatur yang butuh duit. Subhanallah. Dan terkadang seorang ustaz bisa hasad sama orang kaya. Kenapa? Ustaznya yang dakwah setengah mati dia cuma tanda tangan. Oke, proyeknya saya setujui. Duduk di rumah santai-santai aja sama istrinya. Dia tidak ikut dakwah tapi cuma tanda tangan. Ada orang masukkan proposal, bos bagaimana bos ini? Oh ini buat dakwah bikin masjid. Oh masuk akal. Tanda tangan. Dia cuma tanda tangan, pahalanya ngalir sama dia. Ini ustaznya setengah mati, setengah mampus jalan sana sini. Dimusuhi, dilemparin, dia cuma tanda tangan dapat pahala banyak. Luar biasa. Dia punya duit, dia bangun masjid. Ustaz yang ngisi pengajian tersebut, yang pahalanya ngalir kemana sih? Ngalir ke dia juga kan? Yang bangun masjid, kalau nggak ada masjid, nggak ada pengajian. Oleh karenanya, kalau orang benar-benar berharta,
dan dia gunakan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa pahala yang akan dia raih. Karenanya para sahabat yang miskin cemburu kepada para sahabat yang kaya. Fuqara al-muhajirin, kaum muhajirin yang miskin cemburu kepada sebagian sahabat Ansar yang kaya raya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Inna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu." Sungguhnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Qad dhahaba ahlud duthuri bid-darajatil ula wan na'imil muqim." Wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah mendapatkan kedudukan yang tinggi dan nikmat yang abadi, yaitu dapatkan surga. Rasulullah SAW berkata, "Wa madza? Ada apa gerangan?" Qalu yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka orang-orang kaya salat sebagaimana kami orang-orang miskin juga apa? Salat. Mereka orang-orang kaya puasa sebagaimana kami orang miskin juga berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Cuma tatkala mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Disuruh kita terima apa? Terima sedekah. Ini tidak bisa, kita cemburu. Mereka melakukan amalan yang tidak bisa kita amalkan. Wa yu'tiquna wa la nu'tiqu. Mereka bisa membebaskan budak sementara kita tidak bisa membebaskan budak. Lihat bagaimana semangat para sahabat berlomba-lomba dalam beramal saleh. Mereka tidak cemburu kepada orang-orang kaya karena kayanya, tidak. Tapi mereka cemburu kenapa? Mereka dapat pahala yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang mereka cemburuan, bukan hartanya. Bukan aku punya mobil, aku mobil ini enggak, rumahnya kok besar enggak. Itu mereka tidak bicarakan masalah ini. Tapi mereka bicara, kok bisa mereka sedekah, kita tidak bisa sedekah ya Allah, ya Rasulullah. Kok bisa mereka berinfak, kita tidak bisa berinfak ya Rasulullah. Kok bisa mereka membebaskan budak, kita tidak bisa orang miskin. Apa solusinya Rasulullah? Kita ingin bisa menyamai mereka. Mereka mendapatkan pahala yang banyak, mereka mendapatkan surga yang tinggi, mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga. Maka kata Rasulullah SAW, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum." Apakah mau aku ajarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang dengan jika kalian lakukan perkara tersebut, kalian akan bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Bahkan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang yang lebih afdal daripada kalian kecuali jika dia melakukan seperti apa yang akan kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu Rasulullah, apa itu pekerjaan itu yang ingin kita dengan pekerjaan tersebut, dengan amalan tersebut kita akan bisa menyusul mereka orang-orang kaya. Kata Rasulullah SAW, "Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah." Kalian bertasbih, kalian bertakbir, kalian bertahmid setiap selesai salat 33 kali. Setelah itu mereka pun mengerjakan, para sahabat yang miskin-miskin tadi. Bertasbih kan gampang, tasbih, zikir, tahmid, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beberapa waktu kemudian datang lagi mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin ini, para sahabat yang miskin. Qala Abu Saleh, "Faraja'a fuqara al-muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Mereka kembali kepada Nabi dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu." Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami dari orang-orang kaya mendengar tentang ibadah yang kami lakukan, berzikir, mereka juga berzikir sebagaimana kami. Ya, tetap aja kami kalah dong Nabi, repot. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada Allah kehendaki. Ya sudah, bagaimana lagi? Semua dia sesuatu mereka juga bisa bikin. Dalam hadis yang lain disebutkan riwayatnya mereka mengatakan, ya hujjuna wa la nahuj. Ya Rasulullah, mereka bisa berhaji, kami tidak bisa berhaji. Karena orang yang punya harta banyak, kalau benar-benar digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa memborong begitu banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbul a'mali ila Allah." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhuluhu fi qalbi muslim. Rasa senang yang kau masukkan di hati seorang muslim. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunasi hutangnya. Au tatruda anhu ju'an, atau kau menghilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau menghilangkan kesulitannya. Bayangkan, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain.
Ya kalau orang miskin gimana kau? Ya saudaraku saya lapar, saya juga lapar sama-sama. Jadi kalau punya uang, masya Allah, sini. Ayo beli, ya. Diajak ke restoran. Begitu gembiranya dia, begitu kenyangnya dia. Besok lagi ya, iya besok lagi kesini. Ya, kalau orang kaya itu bisa dilakukan, orang miskin tidak bisa. Kata Rasulullah SAW, "Waqdi anhu dainan," kau bisa lunasi hutangnya. Ada waktu saya ceramah tentang suatu saat saya ceramah di suatu kota. Saya ceramah tentang pentingnya apa? Pentingnya melunasi hutang saudara. Kata Rasulullah SAW, "Inna salaf yajri majra syatri sadaqah." Sungguhnya berhutang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Artinya apa? Jika seorang menghutangkan kepada saudaranya 100 juta, maka seakan-akan dia bersedekah 50 juta. Meskipun 100 juta itu kembali, tapi seakan-akan dia menghutangkan memsedekahkan berapa? 50 juta. Jadi menghutang ya itu nilainya seperti setengah apa? Sedekah. Setelah saya ceramah panjang lebar, setelah saya pulang ke rumah datang orang. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Fadhil." "Langsung saja Ustaz, saya punya utang Ustaz." Tadi Ustaz ceramah dan saya punya utang. Ya, saya juga punya utang sama dengan antum. Akhirnya dia mundur, kasihan. Artinya kalau kita nggak punya uang, gimana kita bantu dia? Ya paling kita telepon orang lebih kaya, tolong bantu si fulan, itu yang bisa kita lakukan. Syafaatan hasanatan. Tapi kalau punya uang langsung kita ikhlas lagi diam-diam, ini uang kamu, jangan kau beritahukan kepada orang lain. Bagaimana pahala besar yang kita dapatkan dari orang yang bisa membantu. Ya tadi, ahabul a'mal ila Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa senang yang dimasukkan dalam hati seorang, atau melunasi hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya, atau menghilangkan kesulitannya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya. Dan perlu kita ketahui, barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Ya. Anfiq, ya, yunfaq alaik, ya. Berinfaklah engkau, maka Allah akan berikan kepada engkau. Ya. Tidaklah sedekah akan mengurangi harta. Ini perlu keimanan masalah ini. Oleh karenanya Allah mencela ya sifat-sifat pelit. Tidak boleh seorang apa? Pelit. Yang jadi masalah ikhwan, kalau kita perhatikan dunia Islam, ya, orang kaya muslimin itu banyak, orang kaya itu apa? Banyak. Tetapi yang jadi masalah, yang pelit juga banyak. Yang kaya banyak luar biasa, mobilnya ini, mobilnya ini. Subhanallah, tapi yang pelit juga banyak. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Wala yajtami' syuhwal iman fi qalbi 'abdin abada." Kata Nabi SAW, tidak mungkin terkumpulkan rasa pelit dan keimanan dalam hati seorang selamanya. Seorang yang beriman. Seorang yang pelit dengan hartanya menunjukkan imannya tidak beres kepada hari akhirat. Tidak beres dengan hari akhirat. Rasulullah mengatakan, "Anfik yunfaq alaik." Ya. Berinfaklah, Allah akan tambahkan hartamu. Harta sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan berikan ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Tapi orang yang pelit, dia kurang beriman dengan hal ini, sehingga dia pelit, sehingga dia menyimpan hartanya. Ya, ini yang sangat kita khawatirkan. Kenapa? Karena banyak orang Islam yang kaya tapi pelit. Ya sampai-sampai ada seorang ya ahli ilmu yang menulis sebuah buku yang berjudul Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit. Bayangkan, kisah orang-orang pelit ternyata banyak kisahnya. Ya, sampai dikisahkan bagaimana seorang yang sangat pelit, ya, yang ada orang yang sangat pelit, namun ingin diberi pelajaran oleh yang miskin. Datang orang miskin ini mengundang orang yang pelit. Diundang makan gratis. Begitu bahagianya orang pelit ini bisa makan apa? Gratis. Padahal dia kaya raya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya pelit itu ada dua model. Tingkatan yang rendah adalah pelit sama orang lain. Tingkatan yang paling parah pelit sama diri sendiri. Kenapa? Sudah kaya, dan dia mau ngomong, aduh, jangan. Itu makanan enak, enggak lah. Yang apa namanya? Kita hidup sederhana saja. Bukan sederhana tapi apa? Pelit. Ya. Dia tidak mau keluarkan uangnya. Yang paling bahaya seperti ini, dia bukan hanya menyiksa dirinya, istrinya pun tersiksa, anak-anaknya pun apa tersiksa. Kenapa dia pelit? Dia harus memaksa istri anaknya juga apa? Hidupnya setengah mati. Sampai saya pernah dengar ceramah di Arab Saudi tentang kisah seorang yang pelit sampai tatkala meninggal dunia, anak-anaknya pada ngamuk dengan bapaknya. Ternyata setelah meninggal dunia diberitahukan harta bapakmu sekian, marah mereka. Selama ini bapak kita kaya. Kita hidup setengah mati, bapak kita apa? Kaya. Kalau kamu mau menderita sendiri, jangan ajak anak istri yang menderita sendiri. Sebagai orang pelit sama apa? Jangankan pelit sama orang, sama dirinya saja pelit. Untuk berobat saja pelit, cari yang paling murah,
biar mati tidak apa-apa, yang penting murah. Tidak mau yang mahal-mahal. Ya kalau memang kita tidak boros, kalau ada yang murah kita cari yang murah. Tapi kalau sudah ada yang bagus, kita punya uang, kenapa kita cari yang murah? Cari yang murah saja. Akhirnya apa? Akhirnya menyiksa dirinya bisa meninggal. Meninggal ini terjadi orang seperti ini karena ingin hemat, akhirnya apa? Meninggal dunia. Ya. Oleh karena ikhwan fillah Allah yakum, ada kisah yang disebutkan oleh Al-Jahif dalam kitab yang dia tulis judulnya Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit. Ya, buku tebal tentang kisah orang-orang pelit. Di antaranya ada seorang yang miskin jengkel lihat orang lain. Kan orang kita miskin lihat orang kaya pelit itu jengkel sekali. Kurang ajar orang ini. Uangnya banyak, orang pelit luar biasa. Kita sudah makan barang, kita nggak mau keluarin uang, dia juga tidak mau keluarin uang, nunggu kita yang keluarin. Kamu uang banyak dibayarin lah, tidak mau bayar dia aja. Dia yang ngobrol terus, kasir sudah panggil-panggil dia ngobrol terus sudah. Tunggu kita yang beri baru bayar kasir. Ini kurang ajar, pelitnya luar biasa. Tersebutlah ada seorang miskin mengundang orang kaya yang pelit. Maka dia pun hidangkan makanan yang mewah. Dia miskin padahal. Supaya orang kaya ini mengambil pelajaran, jangan pelit. Saya miskin aja bisa bersedekah sama orang kaya. Maka dia pun buat makan yang enak, kemudian dia hidangkan. Gembiralah orang pelit tadi, orang kaya raya tapi apa? Pelit. Kenapa? Dia bisa makan gratis. Maka dia pun makan dengan sebanyak-banyaknya, dengan lahap, dengan akhirnya sampai kekenyangan. Kemudian dia nggak kuat, dia muntah. Karena gratis ya. Biasanya dia bayar kan tidak mahal. Maka kalau bayar makan sedikit. Tapi karena gratis dia makan apa? Sebanyak-banyaknya sampai akhirnya dia muntah. Begitu dia muntah dia menangis. Akhirnya orang miskin tadi dan, ya akhi kenapa kau menangis? Rugi ini keluar, ini rugi katanya. Bukan menangis, bukan karena kesakitan, tapi rugi sudah gratis keluar dari mulutnya. Ini Allah subhanallah. Ikhwani fillah Allah ya. Oleh karenanya lihat bagaimana para sahabat dermawannya mereka. Contoh saudagar kaya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Yang Abdurrahman bin Auf pernah menangis. Menangis kenapa? Dia khawatir terhalangi masuk surga. Rasulullah SAW sudah menyebutkan Abdurrahman fil jannah. Abdurrahman fil Auf di mana? Di surga. Di antara 10 orang yang masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf pernah menangis. Di antaranya tatkala ditanya, "Kenapa kau menangis?" Dia mengatakan bahwa saya khawatir saya terlambat masuk surga gara-gara hisab yang sangat banyak ini. Sahabat-sahabatku akan mendahului ke masuk surga sebelum saya dihalangi karena hisab yang begitu panjang. Abdurrahman bin Auf luar biasa kaya. Semakin dia berinfak, semakin Allah berikan kekayaan. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan tentang kekayaan Abdurrahman bin Auf. Disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Auf ini saking hebatnya dia berdagang, ya. Kita tahu Abdurrahman bin Auf siapa? Sahabat yang datang dari kota Mekah berhijrah ke kota Madinah yang tiba-tiba miskin mendadak. Tatkala dia berhijrah, Abdurrahman bin Auf orang kaya raya, saudagar kaya di kota Mekah. Tatkala berhijrah, dia harus meninggalkan seluruh kekayaannya. Kemudian miskin mendadak ke Madinah, miskin mendadak. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Salah seorang dari kaum Ansor yang kaya raya. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi orang seperti ini. Orang yang kalau miskinnya bertahap itu masih mending. Ya darinya punya mobil mewah, akhirnya uangnya kurang dijual beli motor, akhirnya kurang, akhirnya jual motor beli sepeda yang mahal, akhirnya jual lagi sepeda yang murah, sepeda ontel, akhirnya jalan kaki terakhir. Tapi bertahap dia masih bisa mending. Tapi tiba-tiba dari punya mobil jalan kaki repot. Inilah yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf yang tadinya saudagar kaya raya pergi ke Madinah harus miskin, tidak punya rumah. Karena berhijrah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada tawaran yang manis dari seorang yang kaya raya. Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf, inni min aktsari al-ansari malan." Aku termasuk orang yang paling kaya raya di antara kaum Ansar. Kalau kau berkehendak saya akan berikan setengah hartaku. Subhanallah. Allahu Akbar, bagaimana perjuangan para sahabat. Ya, bukan hanya cuma dikasih kamu mau 1 juta enggak, setengah hartaku. Hartaku 1 miliar 500 juta buat kamu. Yang lebih hebat daripada itu, saya memiliki banyak istri. Lihat mana yang paling cantik, saya akan ceraikan. Dia tidak mengatakan ini istriku yang paling jelek buat kamu, enggak. Tapi pilih mana yang paling cantik, saya ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya, kamu nikahi. Subhanallah. Apakah ada Sa'ad bin Rabi' di Ibnu Taimiyah ini? Di Bogor ini? Saya dari kemarin tidak ada yang menawarkan. Saya punya setengah harta Ustaz, setengahnya buat kamu. Fisabilillah, Masya Allah. Belum ada dari kemarin.
Dari dulu juga belum ada sampai sekarang. Entah sampai mati ada atau tidak, Allah alam. Subhanallah. Luar biasa ya. Sa'ad bin Rabi. Dan Abdurrahman bin Auf, antum bayangkan. Ini dia sekarang tadi saya katakan dia miskin mendadak. Ada kesempatan tawaran seperti ini harusnya dia ambil. Harusnya apa dia? Dia ambil. Karena tidak semua orang bisa menjalani kehidupan dengan tiba-tiba runtuh seperti itu. Orang bisa stres, bisa gila ya. Tapi tidak tadinya kaya tiba-tiba miskin ya. Bisa gila, bisa stres. Ini Abdurrahman subhanallah sabar. Dia mengatakan barakallahu laka fi malik wa fi ahlik. Semoga Allah memberi berkah kepada engkau dan kepada hartamu dan kepada istrimu. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana? Di mana apa? Di mana pasar dan aku akan berdagang. Sampai-sampai ya, kita di kota Madinah ada yang sebagian bercanda, kita sudah lama di kota Madinah, kok tidak ada orang nawarin seperti Sa'ad bin Rabi dari kaum Ansor. Kemana perginya kaum Ansor di zaman sekarang ini? Yang tidak ada yang menawarkan kita sejak sampai sekarang ini. Kaum Ansor menjawab, kaum Ansor yang dahulu dermawan telah pergi bersama kaum Muhajirin yang tidak pernah minta-minta. Jadi paham? Kaum Ansor yang rajin bersedekah, yang sangat dermawan, telah lenyap, telah musnah bersamaan dengan kaum Muhajirin yang tidak pernah minta-minta. Tatkala muncul kalian yang suka minta-minta, muncullah kami yang suka pelit juga. Ikhwani fillah sanallahu iyyakum. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun berdagang, kemudian dia pun berhasil, kemudian dia menikahi seorang wanita dari kaum Ansor. Ya, sampai Rasulullah SAW berkata, "Aulim walau bisyah." Bikinlah walimah meskipun harus memotong seekor kambing. Abdurrahman bin Auf terkenal saudagar kaya raya yang suka berinfak. Semakin dia berinfak, semakin harta banyak yang dia dapatkan. Sampai disebut dalam riwayat, kalau rafa'tu hajaran, kalau saya angkat batu, saya akan dapati di bawah tersebut emas atau perak. Saking apa? Saking mudahnya harta Allah berikan kepada dia. Sudah semakin berinfak, semakin tambah hartanya. Abdurrahman bin Auf disebutkan tatkala dia meninggal, dia memiliki 4 orang istri. Dan 1 orang istri dia berikan hartanya 100.000 dinar. Warisan yang buat satu istrinya berapa? 100.000 dinar. Dia kaya raya sekali. Padahal kalau kita hitung-hitung, 1 orang istri itu, 1 orang mendapatkan 1/8 dari apa? Harta. Istri mendapatkan berapa harta warisan? 1/8. Tatkala 4 orang istri, berarti 1 orang istri 100.000. Berarti kalau 4 orang berarti berapa? 400.000. 400.000 itu baru 1/8. Bagaimana satunya? Kalikan 8 berarti berapa? 3.200.000. Banyak sekali disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kaya raya, begitu kaya raya Abdurrahman bin Auf. Allah berikan kemudahan rezeki kepada dia. Semakin dia berinfak, semakin banyak hartanya. Semakin dia lari dari dunia, dunia semakin mengejar. Namun meskipun demikian, Abdurrahman bin Auf tidak pernah merasa pede dengan apa yang dia sumbangkan. Tidak pernah ujub dengan harta yang dia berikan. Tidak sebagaimana sebagian orang tatkala menyumbang, saya yang menyumbang itu. Mungkin jasanya tidak boleh seperti itu. Seorang berinfak lillah, bukan untuk diucapkan terima kasih oleh orang lain, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai suatu saat Sa'id bin Jubair salah seorang tabi'in, tatkala di Mekah dia melihat seorang sedang tawaf di Ka'bah. Orang ini setiap dia tawaf dia berdoa dengan satu doa saja. Dia mengatakan, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, jauhkan aku dari rasa pelit, jauhkan aku dari rasa pelit. Sa'id bin Jubair tidak tahu siapa orang ini kok berdoa agar tidak pelit. Memang dia orang pelit. Ternyata orang tersebut adalah siapa? Abdurrahman bin Auf yang terkenal suka bersedekah. Akan tapi dia senantiasa setiap bersedekah dia masih merasa dirinya masih pelit. Tidak pernah pede, tidak pernah bangga dengan apa yang dia infakkan. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Intinya bahwasanya harta ya bukanlah perkara yang tercela. Justru sangat dianjurkan dalam syariat jika seorang memiliki harta, kemudian harta tersebut dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga akan mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Adapun seorang yang memiliki harta kemudian dia gunakan untuk hal-hal yang sia-sia yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan mendatangkan kecelakaan baginya di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bismillah.
Ustadz, apakah dengan mengumpulkan harta atau menabung sama dengan menutupi perasaan atau was-was akan kekurangan terhadap harta di dalam hidup kita? Menabung tidak bertentangan dengan apa? Dengan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh mengatur, boleh menata kehidupannya. Dia misalnya mengumpulkan harta dengan tujuan yang mulia, untuk mengumpulkan harta untuk bangun rumah misalnya, karena bagaimana bangun rumah? Tunggu uang datang langsung banyak, tidak masuk akal kapan dia bangun rumahnya. Dia ingin bangun rumah, dia punya gaji 3 juta sebulan, harus kumpulkan uang selama berapa tahun untuk bangun rumah. Ini suatu yang tabii, yang tidak mengapa. Yang dilarang adalah seorang mengumpulkan uang dengan perasaan terus khawatir nanti jangan nanti saya bagaimana, terus mengkhawatirkan masa depan. Ini tidak boleh seperti ini. Oleh karenanya di antara yang disebutkan oleh Syekh bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang sebab-sebab al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah, sebab-sebab sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kehidupan yang bahagia adalah jangan terlalu mengkhawatirkan tentang masa depan. Karena sebagian orang dia terkadang terlalu khawatir, seakan-akan kehidupan masa depan menghantuinya. Dia nikah sama suaminya, kalau suami saya mati bagaimana? Suamiku tabung terus, kalau kamu mati bagaimana? Ini orang semua akan mati, tapi seakan-akan dia menyangka suaminya minggu depan akan mati, sehingga dia ketakutan terus, suruh nabung terus. Ini sepertinya tidak boleh. Hidup yang wajar, meninggal ya sudah, itu urusan Allah. Maha pemberi rezeki. Allah Maha pemberi rezeki. Dan sering saya sampaikan kepada teman-teman pengajian, bagaimana seorang yang tatkala dia dijanin di dalam perut ibunya, Allah beri rezeki kepada dia sementara tidak bisa apa-apa, ternyata Allah beri rezeki kepada dia. Kemudian tatkala dia lahir menjadi seorang bayi, tidak bisa berbuat apa-apa, Allah masih beri rezeki kepadanya. Kemudian dia tinggal kepada orang tuanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, Allah berikan rezeki kepadanya melalui orang tuanya. Lantas kemudian setelah dia dewasa, dia takut Allah tidak beri rezeki kepada dia. Ini suatu hal yang aneh. Tatkala dia tidak bisa bertindak, tidak bisa berusaha, Allah tetap beri rezeki kepada dia. Lantas setelah dia sudah jadi dewasa, kok Allah tidak beri rezeki kepada dia? Berusahalah dan yakinlah bahwa Allah Maha memberi rezeki. Oleh karenanya, masalah menabung ini tidak jadi masalah. Yang tidak dibolehkan adalah terlalu mengkhawatirkan masa depan dengan rasa yang menghantui, seakan-akan akan terjadi sesuatu, mengkhawatirkan sehingga kehidupannya gelisah, Kehidupannya gelisah, dihantui dengan perasaan-perasaan yang buruk, kekhawatiran yang tidak tentang masa depan. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana penjelasan doa Nabi tentang jadikanlah aku bersama orang-orang miskin? Allah a'lam bishawab tentang kesahihan hadis ini. Saya belum ngecek secara langsung. Saya sempat baca ada yang mendhaifkan hadis ini dan ada juga yang menjadikan hadis ini sebagai dalil. Saya tidak tahu, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum atau hasil dari harta yang didepositkan di bank syariah? Mengenai bank syariah, tentunya kita tidak bisa menghukum secara mutlak, Syariah, bank syariah itu apakah seluruhnya syar'i atau tidak syar'i, Harus dilihat tentang bagaimana hakikat daripada muamalah dengan yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut. Apa kegiatan bank syariah tersebut? Karena pada dasarnya tatkala kita menabung di bank, kita pada dasarnya memberi utangan kepada pihak bank, Maka bagaimana hakikat daripada muamalah tersebut? Apakah ada ribanya atau tidak, Kalau ternyata ada ribanya, meskipun dinamakan dengan deposit atau mudharabah, ternyata prakteknya riba, maka hukumnya tetaplah riba. Tetapi kalau hukumnya ternyata bukan riba, maka bukan riba. Oleh karena tidak bisa kita hukum secara total bank syariah. Harus bank syariah yang mana? Bagaimana prakteknya, ini harus detail. Baru bisa kita beri hukuman pada muamalah secara spesifik pada muamalah tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelit dengan diri sendiri, bagaimana apabila kita membatasi pengeluaran karena tahu gajian masih lama, sedangkan uang di kantong tinggal sedikit? Itu namanya tahu diri. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Kalau memang gaji sudah mau habis, jangan juga akhirnya ngamburin duit, akhirnya harus ngutang. Ini tidak boleh. Ini bukan pelit pada diri sendiri, tapi pelit terpaksa. Terpaksa harus hemat. Dan ini namanya kecerdasan. Kalau punya uang, pas-pasan, maka jangan kata orang besar tiang daripada pasak, atau besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Ini tidak jadi masalah. Ini tidak dikatakan pelit, tetapi mengatur sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki.
Assalamualaikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Atasan ana mengajak berinfak, tapi dengan cara yang zalim atau syubhat, dengan cara memotong rezeki orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya, dan menetapkan jumlahnya dengan cara bid'ahnya. Apakah kita harus mengikutinya atau berlepas diri darinya? Ya, tentunya infak tidak boleh dipaksa. Yang dipaksa hanyalah zakat. Di luar pada zakat kembali kepada masing-masing orang, ya. Dan tidak boleh kita mengambil harta dari orang lain yang dia tidak ridhai. Ini merupakan bentuk kezaliman dan hak antum untuk tidak mengikuti sistem dia, apalagi dengan sistem paksa ini. Kemudian dengan cara bid'ah, saya tidak tahu cara apanya seperti apa. Yang jelas itu hak antum untuk tidak ikut dengan acara yang dia lakukan. Berhak untuk tidak ridha dan berhak untuk menuntut dari dia bahwasanya harta itu tidak boleh dipaksa untuk diambil. Masing-masing orang punya kebutuhan. Orang tidak harus infak setiap saat. Terkadang ada kelapangan hartanya, kebutuhannya kurang, dia berinfak dengan banyak. Terkadang pada satu kondisi, ya ternyata kebutuhan banyak sehingga bulan tersebut infaknya kurang. Tidak bisa dipaksa setiap bulan harus sekian, dipotong gajinya dengan paksa. Ini adalah bentuk kezaliman yang tidak diperbolehkan. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah kerjasama dengan bank muamalat atau syariah dengan sistem yang syar'i dan juga akadnya syar'i diperbolehkan? Syukur. Kalau sistemnya syar'i, akadnya syar'i, prakteknya syar'i, jelas boleh. Ya. Kalau sistemnya syar'i, akadnya syar'i, prakteknya tidak syar'i, ya tidak boleh. Ya. Oleh karena harus sistemnya syar'i, prakteknya syar'i, dan juga akadnya syar'i, baru boleh kita berhubungan dengan bank muamalat atau bank-bank syariat yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya investasi saham? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, bank syariah, saham ini tidak bisa dijawab seperti kajian seperti kita ini. Yang ingin tanya dengan jelas bentuk detail bagaimana saham yang dia berikan. Karena bentuk saham banyak, kemudian bentuk perusahaan yang menjual saham juga berbeda-beda. Ada yang masih berupa modal, ada yang sudah bentuk usaha real yang nyata. Ini harus kembali kepada masing-masing. Kita tidak bisa menjawab secara mutlak. Yang saya anjurkan untuk bertanya kepada yang kompeten dalam masalah ini seperti ustaz-ustaz kita, Ustaz Irwandi dan juga Ustaz Muhammad Arifin Badri. Ya, dua-duanya ini adalah orang yang lebih spesifik dalam bidang ini. Ya. Dan harus pertanyaan seperti ini tidak boleh mubham, tidak boleh samar, harus detail karena ini masalah halal dan haram. Antum harus tidak ada yang disembunyikan tatkala ditanyakan dan jelas betul bagaimana bentuk sahamnya dan bagaimana bentuk perusahaannya, tidak ada yang boleh disembunyikan karena berkaitan dengan halal dan haram. Dan kalau ternyata hukumnya haram, antum makan harta haram. Ini berkaitan dengan keberkahan diri antum dan keberkahan anak-anak antum, keberkahan istri antum. Ya, terkadang tatkala kita menumbuhkan daging yang haram pada anak kita, artinya tidak ada keberkahan bagi anak kita. Jadilah anak yang nakal, anaknya dablek, disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh hafal Quran tidak bisa hafal. Kenapa? Karena keberkahan yang kurang yang tidak kita berikan kepada Allah, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta haram yang kita berikan kepada anak-anak kita. Assalamualaikum, Ustaz. Saya sering bersedekah, tapi apa yang saya berikan selalu terbayang-bayang. Apa yang harus saya lakukan untuk melupakan pemberian tersebut? Maksudnya terbayang-bayang gimana? Ya tidak apa-apa teringat-ingat. Saya punya sedekah masjid atau saya berinfak masjid atau berwakaf masjid, saya ingin cek terus bagaimana masjid saya. Ini tidak jadi masalah kalau seperti ini. Tapi kalau maksudnya senantiasa mengingat-ingat dalam rangka untuk minta balas jasa, ini yang tidak boleh. Kita berusaha untuk melupakan. Kita katakan bahwasanya ya seperti perkataan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya di antara wasilah untuk berbahagia adalah seorang tatkala memberi sedekah kepada orang lain, memberi bantuan kepada orang lain, anggap dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan bermuamalah dengan siapa? Orang ini. Tapi dia sedang bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Ya Allah, saya beribadah kepadamu ya Allah untuk bersedekah kepada orang ini. Sehingga tatkala dia beri sedekah, dia tidak berharap sama sekali apa? Orang ini balas jasa atau tidak, atau disalahgunakan. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang ini. Dengan cara seperti itu dia lebih tenang dan tidak berharap terima kasih dari orang lain, dan dia mudah melupakan. Dia mengatakan, saya sudah menjalankan perintah Allah, sudah. Sebagaimana orang yang sudah sholat, selesai sudah sholat. Sholat ibadah, sedekah juga ibadah. Jangan diingat terus saya sudah, tidak perlu diingat-ingat ya. Sudah selesai, sudah sholat selesai, sudah sedekah sudah selesai, karena muamalah dengan Allah bukan dengan siapa? Dengan manusia ini. Allah a'lam bishawab.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fiik. Terkadang hati ini merasa susah memberi sedekah kepada saudara yang susah. Tetapi bila sedekah ke tempat kajian atau sunduk peduli untuk saudara-saudara kita di Palestina atau Suriah, kita terasa mudah atau ringan. Tolong berikan nasihat Ustadz. Syukran. Saya rasa tidak mengapa seorang tatkala ingin memberi sedekah dia memilih-milih mana yang lebih butuhkan. Semakin seorang butuhkan, semakin penting untuk kita kasih sedekah. Ya, terkadang mungkin hatinya tergerak tatkala ingin beri sedekah kepada saudara-saudara kita di Suriah. Itu wajar-wajar saja. Tapi tatkala kita punya kelebihan harta, kita juga berikan kepada tetangga-tetangga kita yang sering bermuamalah dengan kita. Oleh karenanya kenapa disunahkan untuk membayar zakat, memberi zakat kepada penduduk negeri sendiri. Tidak dikeluarkan kepada faturaddu ila fuqara'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim, zakat diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ila fuqara'ihim, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Di antara hikmahnya untuk menghilangkan rasa hasad dari orang-orang miskin. Ini kaya enggak pernah bayar sedekah. Tidak pernah pakai sedekah, tidak pernah bayar zakat. Padahal dia sedekah bayar zakat di luar kampungnya. Ya. Ini menimbulkan hasad dari orang-orang miskin, kemudian menimbulkan ketidakcocokan, pertikaian di antara penduduk suatu kampung. Oleh karenanya kalau kita bisa, memang mungkin yang besar kita berikan kepada saudara-saudara kita di Suriah karena kebutuhan yang sangat butuh di sana, namun kita sisakan juga sedikit kita berikan kepada daerah kampung kita, masjid di kampung kita, orang kampung di sekitar kita, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita sukai. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum ya Ustaz, bagaimana hukum amalan seseorang yang menginfakkan berupa pohon atau kayu untuk pembangunan masjid, kemudian suatu saat masjid tersebut direnovasi ulang, lalu apakah amalan tersebut masih ada walaupun kayu tersebut telah diganti? Kayunya sudah dibakar ya. Allah a'lam bishawab. Saya tidak tahu ya bagaimana. Dia sudah bangun masjid dengan kayu tersebut, dia sumbangkan tiang-tiang masjid, ternyata kayu tiangnya dibongkar dan diganti dengan masjid yang baru. Apakah pahalanya masih mengalir? Allah a'lam. Ya, zahirnya kalau sudah selesai tidak mengalir lagi. Tetapi dia mendapatkan pahala lain, yaitu pahala sebagai promotor. Sebagai apa? Promotor. Orang yang pertama kali membangun masjid sehingga kemudian direnovasi. Kalau tidak ada dia, orang ini tidak akan renovasi. Jadi dapat pahala dari sisi lain. Kayunya sudah selesai, sudah terbakar, sudah dibuang, tetapi dia dapat karena dia sebagai orang yang pertama kali membangun masjid, kemudian menarik pembangun yang lain. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala sebagai pemberi contoh yang pertama, sehingga pahala orang yang kedua pun mengalir kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengingatkan orang tua agar bisa memanage waktu dalam mencari uang atau bekerja dengan beribadah? Bagaimana cara mengingatkan atau memberi pengertian kepada keduanya agar bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk beribadah? Karena saat ini kondisi keuangan keluarga alhamdulillah lebih dari cukup. Jazakallahu khairan. Masalah antara hubungan anak dengan orang tua, maka pertama kali yang sangat penting sebelum memberikan nasihat kepada orang tua adalah memperbaiki sikap kita terhadap orang tua. Tunjukkan bahwasanya setelah kita ikut pengajian maka kita berakhlak lebih mulia, lebih nurut kepada orang tua, lebih patuh kepada orang tua, lebih sering mengunjungi orang tua, lebih sering bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Setelah orang tua melihat bagaimana akhlak kita yang mulia, maka kita masuk dalam nasihat dalam bab apa saja. Termasuk di antaranya menasihati orang tua dalam mengatur harta dengan cara-cara yang mungkin sang anak lebih paham daripada saya sebagai ustadz. Saya tidak mengerti bagaimana kondisi orang tuanya. Sang anak bisa melihat celah-celah yang lebih pantas untuk digunakan atau dimasuki dalam rangka untuk menasihati orang tua. Tapi saya nasihatkan bahwasanya yang paling penting adalah sang anak memperbaiki akhlaknya. Tunjukkan bahwasanya seorang yang sudah mengaji di atas manhaj salaf, maka dia memiliki manhaj yang benar-benar baik dalam bermuamalah dengan orang tuanya. Demikian saja ikhwan fillah, sanallahu yakum, apa yang bisa Anda kesempatan berikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjadikan pengajian kita hari ini sebagai pemberat amal kebajikan kita di akhirat kelak. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.